Halo teman-teman muda yang dikasihi Tuhan. Pernahkah kalian merasa sangat lelah? Bukan hanya fisik, tapi jiwa rasanya kosong. Kadang kita berpikir bahwa masalah kita adalah masalah spiritual yang berat, padahal mungkin kita hanya butuh tidur. Dunia menuntut kita untuk produktif, tapi Tuhan punya cara berbeda untuk memulihkan kita. Hari ini kita belajar bahwa istirahat bukan sekadar berhenti bekerja, tapi sebuah tindakan iman. Tema renungan, memulihkan tubuh, memulihkan jiwa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Roh Kudus yang lembut, tenangkanlah badai di pikiran kami sejenak. Singkirkanlah segala kecemasan dan kebisingan dunia. Berbicaralah kepada kami melalui kebenaran-Mu, agar kami menemukan ketenangan yang sejati hanya di dalam Engkau. Amin. Pembacaan Alkitab dari 1 Raja-Raja 19:5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Teman-teman, mari kita lihat teks ini secara mendalam. Eli baru saja mengalami tekanan mental yang luar biasa. Dia depresi, dia takut, dan dia ingin menyerah. Menariknya, Tuhan tidak mengirim malaikat untuk memberikan khotbah teologis yang panjang atau menegurnya karena kurang iman. Tindakan pertama Tuhan melalui malaikatnya adalah menyuruh Eli tidur dan makan. Secara teologis, ini menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang sangat manusiawi. Ia tahu bahwa tubuh kita adalah debu. Ia memahami bahwa keterbatasan fisik kita memengaruhi ketahanan mental kita. Istirahat adalah kotak P3K pertama yang Tuhan berikan bagi jiwa yang hancur. Pemulihan holistik dimulai dari hal yang paling dasar, merawat tubuh pemberian Tuhan. Bagi kalian yang sedang cemas, mungkin langkah rohani pertama kalian bukan mencari seminar motivasi, tapi mematikan handphone 1 jam lebih awal dan tidur. Self-care atau merawat diri bukanlah tanda keegoisan, melainkan bentuk ketaatan. Tubuhmu adalah bait Allah. Merawat tubuh dengan istirahat yang cukup adalah cara kita menghormati Sang Pencipta yang ada di dalam kita. Bayangkan sebuah smartphone tercanggih seharga puluhan juta rupiah. Ia punya kamera hebat, prosesor cepat, dan aplikasi luar biasa. Tapi jika baterainya 0%, handphone itu hanyalah sebongkah benda mati yang tidak berguna. Kita sering memaksa diri kita bekerja dengan sisa baterai 1%. Jangan heran jika kita mudah marah, cemas, dan kehilangan harapan. Kamu butuh recharge di sumber listrik Tuhan melalui istirahat. Lihatlah Yesus. Di tengah badai yang mengamuk di Danau Galilea, Yesus sedang tidur di buritan kapal. Dia tidak merasa bersalah karena tidur saat murid-muridnya ketakutan. Dia tahu kapan saatnya tubuhnya butuh istirahat. Yesus menunjukkan bahwa kedamaian batin memampukan kita untuk beristirahat bahkan di tengah badai. Seorang wanita sukses bernama Arianna Huffington pingsan karena kelelahan kerja hingga tulang pipinya patah. Sejak itu, dia sadar bahwa kesuksesan tanpa istirahat adalah kegagalan. Sekarang dia menjadi penginjil bagi dunia tentang pentingnya tidur. Jadi, jangan biarkan rasa bersalah menghantuimu saat kamu butuh istirahat. Ingatlah, Tuhan tidak pernah terlelap supaya kamu bisa tidur dengan tenang. Kebuntuanmu mungkin akan terlihat berbeda besok pagi setelah jiwamu dan tubuhmu segar kembali. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau peduli pada rasa lelahku. Ampuni aku yang sering memaksakan diri. Malam ini, aku mau meletakkan segala beban di kaki-Mu dan beristirahat dengan damai. Pulihkanlah kekuatanku. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari malam ini sampai selamanya. Amin. Istirahat adalah tanda bahwa dunia tetap berjalan meski kamu tidak memegangnya, karena Tuhanlah yang memegang kendali. Jika renungan ini menyentuh hatimu, silakan like, komen, share, dan subscribe untuk renungan esok hari. Tuhan Yesus memberkati.